Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast yang saya asuh, Our Concern. Dan kali ini saya akan mendatangkan, tepatnya bertamu gitu ya, ke tempat salah satu pakar pendidikan anak usia dini, Bu Nur Kholimah. Beliau ini dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, UNY, dan mendalami pendidikan anak usia dini dengan riset-riset yang keluarga karakter. Nah, ada satu pertanyaan begini Bu yang ingin kami sampaikan. Jadi telah hilang di kita itu kesukaan pada dunia pertanian ya. Dan ini kan menjadi masalah yang cukup berat pada saat kita itu ingin melakukan pendidikan anak usia dini. Nah, apa yang harus dilakukan dari desain pendidikan itu supaya anak-anak Indonesia ini menyukai lagi dunia pertanian, peternakan, ya, perkebunan gitu ya. Ya, menarik itu. Ya. Yeah. Baik Pak, menarik sekali ini karena kita ingat pepatah Jawa nih Pak ya. Witing tresno jalaran kulino. Yeah. Sebenarnya segala sesuatu itu karena pakulinan salah satunya. Kalau dalam bahasa moral itu ada namanya metode pembiasaan gitu ya. Nah, ini selaras dengan beberapa tahun yang lalu saya melakukan penelitian. Yang saya temukan fenomenanya itu adalah bahwa di anak-anak usia dini gitu ya, yang stimulasinya kurang itu adalah terkait dengan menghormati lingkungan gitu ya. Menghormati lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena kan saya ada sebuah teori grand teori yang besar ya, salah satunya dari Likona kalau belajar tentang karakter atau Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, di sana ada sebuah di Likona itu jelas dikatakan bahwa ada namanya karakter itu alamiah dasar. Manusia itu sebenarnya ada alamiah dasar yang terdiri dari dua, hormat dan tanggung jawab. Nah, setelah dipecah, hormat dan tanggung jawab itu ada 3 item. Hormat pada diri sendiri, hormat pada orang lain, dan hormat pada lingkungan. Nah, di 3 item ini saya jadikan indikator, ternyata yang paling lemah itu hormat pada lingkungan. Nah, ini kan berarti selaras ya kalau sekarang ini ternyata lingkungan ini tidak diperdulikan gitu. Salah satunya itu kan hutan dan sebagainya gitu. Kenapa bisa begitu? Ya, ternyata setelah kami lihat dari sistem pendidikan gitu ya, selama ini kita lupa gitu ya. Jadi kalau merujuk dalam sebuah teori juga, ketika kita akan membangun karakter, itu ada 3 hal. Knowing the good, feeling the good, and action the good. Gitu ya. Knowing the good itu lupa memberikan pengetahuan, gitu ya. Nah, bisa jadi di anak-anak ini tidak diberi pengetahuan dasar terkait dengan pertanian, atau ya mereka sudah melakukan pengalaman di sawah. Tapi kata John Dewey, pengalaman itu tidak berarti kalau tidak direfleksikan. Bisa jadi mereka diajak gurunya ke sawah, tapi tidak dimaknakan. Nah, itu gitu, itu mungkin kata kuncinya salah satunya. Ya, jadi kata kuncinya adalah ada pengalaman anak-anak di sawah, kemudian mungkin di peternakan, itu sudah dilakukan di PAUD. Namun mungkin ada kata kunci kurang dimaknakan, bisa jadi. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan tadi knowing the good tadi, bisa jadi pengetahuan tentang pertanian, peternakan, itu tidak belum terlalu dinukikkan sekali gitu ya. Mungkin itu salah satunya Pak. Kemudian langkah yang harus dilakukan apa Bu? Nah, langkah yang harus dilakukan ini tidak cukup sekolah saja ya Pak. Jadi lingkungan keluarga itu kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan bagian dari pendidikan ya. Jadi kalau ada yang menjadikan salah satu mengenal di awal kan sebenarnya institusi keluarga gitu ya. Nah, keluarga dalam hal ini sangat berperan untuk mengenalkan tentang pertanian, peternakan gitu ya. Selama ini orang-orang petani mungkin ini juga otokritik juga ya. Apakah berkorelasi dengan penghasilan gitu ya. Sehingga mungkin orang tuanya yang petani selalu bilang menggadang-gadang anaknya dengan kata-kata
aja jadi petani gitu kan. Yeah. Ya itu kan juga sesuatu hal problem yang luar biasa karena seorang petani tidak mau melahirkan anaknya petani. Jadi kalau saya waktu ini dekat dengan anak saya dengan membacakan buku literasi gitu ya, melihat buku-buku barat itu pertanian itu mereka dari mimpi yang besar. Jadi kalau mereka itu pertanian itu orang-orang yang sukses gitu ya, punya kontraktor yang ini bagus sekali gitu ya, teknologinya canggih gitu kan, di buku-bukunya sangat menginspirasi. Sementara di tempat kita petani di dalam tanda petik seperti ngerkoso gitu ya, mungkin yang ini juga rantainya ini yang harus kita urai juga. Artinya tidak semua juga berpangku pada pemerintah saja di dalam program pendidikan, juga dalam hal ini kementerian umpamanya begitu ya. Ini orang tua dalam hal ini yang melahirkan anak-anak gitu ya. Itu juga perlu juga mungkin ada sebuah sistem yang kemudian menjadi bangga menjadi anak petani umpamanya begitu ya. Karena mau tidak mau anak-anak ya dari sekarang akhirnya cita-cita nggak pernah ada yang petani, nggak ada yang bercita-cita mau masuk ke kehutanan, karena nggak pernah introduce, nggak pernah dikenalkan, gitu kan. Padahal Witing Tresno Jalanan Kulino, beginning with name, segala sesuatu dimulai dari nama. Kenapa profesi-profesi tertentu anak-anak kita terinspirasi, dokter, pokoknya begitu ya. Kemudian jadi tentara, gitu. Ya itu yang banyak dikenalkan, introduce-nya itu. Sementara untuk mengenalkan di petani itu mungkin 1 semester sekali gitu ya, mungkin dengan cara jalan-jalan tadi umpamanya di program sekolah gitu ya. Sementara di rumah juga jarang mengenalkan itu. Sekolahan kita terutama untuk TK sama SD itu apa yang kurang? Apa mungkin instalasinya misalnya kebun, nggak ada kebun, nggak ada praktek atau mata pelajaran ya nggak ada, itu apa nggak bisa diintrodusir gitu? Nah ini menjadi pertanyaan yang kritis sebenarnya saat ini. Artinya orang-orang yang mungkin sekarang sadar akan lingkungan mulai harus turun mengenalkan sekolah untuk kembali, istilahnya begitu. Sekolah sudah melakukan itu Pak, sebenarnya sekolah sudah melakukan itu. Cuma persoalannya efektif atau tidak efektif, kan tidak benar salah ya. Tapi apakah itu efektif atau tidak efektif? Nah berarti kalau belum berhasil selama ini umpamanya anak-anak jalan ke sawah, itu berarti kan ini cara ini belum berhasil gitu ya, membuat cita-cita anak menjadi petani, atau dari situ anak-anak itu kemudian terbangun cinta lingkungan gitu. Belum lagi kita ini baru pertanian yang dekat dengan mereka. Nah bagi kita hutan kan jauh, beda dengan mungkin yang di Kalimantan gitu kan. Nah sayangnya anak-anak mungkin yang di luar Jawa sana, apakah juga sama nilai-nilai kehutanan itu mereka juga berikan dengan jalan-jalan, menyayangi hutan dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu untuk istilahnya dalam tanda petik, apakah ini bisa ke kurikulum atau sekarang kan Merdeka Belajar. Artinya justru sekarang itu guru-guru bisa masukkan ini ke istilahnya kurikulum yang lokal mereka, yang akhirnya nanti bisa membangun cinta hutan gitu ya. Mungkin kalau yang luar Jawa gitu ya, peternakan gitu kan, perkebunan dan sebagainya. Gitu ya. Kalau kunjungan sekarang yang dilakukan TK itu melakukan kunjungan sudah 1 semester 1 kali kunjungan ke peternakan umpamanya begitu kan. Jadi dari rumah kemudian dari sekolah gitu ya. Jadi itu harus sinergi plus mungkin kementerian juga gitu ya. Artinya di kementerian bisa membangun sekarang ini upaya yang tidak semua dana atau anggaran itu digelontorkan ke mungkin ke Pak Tani gitu ya. Tapi yang calon-calon petani ini mungkin gitu ya istilahnya dalam tanda petik ya, calon-calon petani adalah generasi yang mereka itu paling enggak siapa tahu dari pengenalan yang intens. Itu si anak ini ada yang kemudian aku pengen jadi besok seperti itu gitu kan gitu ya. Itu jadi yang bertanggung jawab tidak hanya beberapa tapi memang perlu pengelolaan. Mimpi besarnya itu harus dibangun ya. Hidup di dunia pertanian itu menyenangkan. Lalu kemudian instalasinya itu dari rumah terus sekolahan dari kementerian mungkin ya. Kalau setahu ini saya memang pernah, karena kebetulan saya juga jadi ibu Pokja PAUD Kabupaten Sleman ya. Kerjasama peternakan pernah gitu ya, dengan mengundang para anak-anak itu untuk minum susu gitu ya. Tapi kalau hanya adegan minum susu toh gitu ya, artinya kan ada sesuatu pembelajaran yang terlepas panjang dari prosesnya, dari mungkin peternakan ini supaya membuat anak-anak senang itu kan. Nah ini supaya menjadi gerakan gimana?
Nah, mau tidak mau ya memang ini harus diketuk ya. Satu pemerintah harus diketuk, kementerian gitu ya. Kemudian coba melihat lagi untuk supaya tadi akhirnya 3 konsep knowing the good, feeling the good, action the good tadi akhirnya bisa menjadi karakter anak-anak kita untuk cinta ya namanya nanti kalau cinta kan dia akan melakukan itu dengan senang ya. Dia punya passion di peternakan gitu ya. Karena begini Pak. Saya kan hanya mengamati ya. Saya kalau yang namanya pendidikan itu salah satu hal yang harus dilakukan adalah terus-menerus mengamati sebuah pendidikan gitu ya. Ada anak teman saya gitu ya. Dia sampai pengen kemudian memutuskan cita-citanya pengen jadi dokter hewan gitu ya. Itu karena di lingkungan dia ya, itu orang tuanya meminta untuk menyayangi hewan, namanya begitu ya, memelihara kucing gitu ya, sampai akhirnya dia pada karakter sayang binatang. Nah, ketika dia sayang binatang, dia mengatakan kok banyak ya kucing-kucing ini yang ada di sini kok nggak pada dipelihara, ada yang sakit dan sebagainya gitu ya. Akhirnya menimbulkan dia untuk aku kalau besar ingin menjadi dokter hewan gitu ya. Nah, itu kan berarti kan ada lingkungan keluarga betul-betul kontribusinya juga besar gitu ya di dalam membangun anaknya untuk cinta. Nah, sekarang kita lihat di keluarga kita aja, mamanya gitu ya. Kita punya anak kecil. Bagaimana anak-anak akan suka pertanian jika mereka nggak pernah dikenalkan dengan pertanian atau tanaman saja di rumah nggak ada, mamanya begitu ya. Ya saya paham. Anak saya nggak begitu mencintai dunia hewan, dunia pertanian atau yang namanya tanaman ya karena di situ nggak ada pot, di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada proses setiap hari dia menyirami, mamanya begitu ya. Bagaimana dia menghormati lingkungan, mamanya begitu ya. Bagaimana dia menghormati tanaman, bagaimana bentuk tanggung jawab dia terhadap tanaman. Selama itu tidak pernah hadir di rumah, bagaimana ini kan ada jarak akhirnya, gitu ya. Tetapi saya sadar anak saya salah satu yang akan saya bangun adalah empati terhadap hewan. Oke lah. Hewan kucing mbahnya nggak suka, bapaknya begitu ya. Oke, ganti lagi ikan ternyata nggak mudah. Oh ya sudah, sekarang saya pelihara kura-kura, minimal dia cinta dulu untuk setiap hari memberi makan, mamanya begitu lah. Nah, itu kan harus dibangun sejak kecil, Pak. Nah, caranya sebenarnya sangat sederhana. Di rumah kita punya hewan apa yang bisa kita pelihara setiap hari untuk kita beri makan, gitu ya. Ya, umpama kita punya ayam, apakah kita memberi makan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus ditumbuhkan kalau di dalam keluarga, yang tidak lalu lewat kurikulum, tetapi himbauan kalau mereka akan cinta binatang, ya mereka harus dekatkan dengan ada binatang loh, salah satu. Gitu ya. Demikian juga kalau kemudian ke pertanian dalam bentuk sebenarnya seperti itu. Pangan segala macam itu harus ada strategi dari rumah ya. Nah, di sisi yang lain juga kemudian sekolah mendesain diri atau didesain begitu, kementerian mendukung. Dan kemudian jika ingin menjadi gerakan bersama gitu juga harus melibatkan berbagai stakeholder. Nggak bisa sendiri. Pemangku kepentingan. Nah sekarang Bapak tahu juga namanya transisi SD. Ini booming ya transisi SD. Kenapa bisa berhasil? Karena pemerintah melakukan program ini besar-besaran. Bunda PAUD ikut semua ada pelatihan dan itu bertahun-tahun, setahun 2 tahun, tidak cukup 1 tahun gitu kan? Sampai sekarang kemudian diundang orang untuk sadar. Nah, begitu juga harapannya ini Pak. Kalau mau sukses di pertanian, kemudian di pangan, kemudian di peternakan, kementerian inilah yang harus mendesain sebenarnya supaya masyarakat tuh cinta itu bagaimana gitu kan? Karena kalau hanya masyarakat sendiri ya memang ternyata nggak mampu. Seperti gerakan-gerakan sekarang itu umpama PAUD aja ya. PAUD itu saya bidangi PAUD itu kan sejak 2000-an tahun 2000-an, 2003. Ya. Nah, adanya gerakan PAUD sampai desa-desa, pos PAUD dan sebagainya. Itu kan butuh waktu lama, Pak. Sampai sekarang mamanya sudah akhirnya 1 desa 1 PAUD, mamanya begitu ya. Nah, itu kan butuh waktu kementerian yang konsen terus-menerus, diikuti oleh bupati, diikuti oleh presiden, yang di situ dijadikan pokja ibu PAUD, mamanya gitu ya, di masing-masing itu. Yang akhirnya sekarang PAUD semua orang mengenal, nggak ada yang kemudian PAUD itu apa sih sudah tahu, PAUD itu dari kecil, mamanya. Kalau jenengan ini proses ini misalnya sekarang diintensifkan itu butuh berapa tahun itu? Kalau yang untuk ini? Kalau yang untuk pertanian asal intens ya, kalau PAUD itu 2003. Sekarang sudah berapa Pak? 2024 ya? Itu ya sekitar 5 sampai ya maksimal 10 tahun ya. 10 gitu tahun. Ya. 1-2 itu kalau kemudian program terputus ya kadang nggak ada manfaatnya Pak. Seperti sekarang aja transisi PAUD ya.
Transisi PAUD itu disadari ketika Merdeka Belajar ini ya, ketika dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, itu jalan ini 3 tahun kan? 3 tahun ini. Nah, kalau ini putus lagi ya nanti orang konsep ini nanti hilang, bahwa untuk SD itu tidak harus calistung umpamanya begitu ya. Itu penting tapi tidak menjadi nomor 1, bahwa yang penting itu semua aspek perkembangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, terima kasih sekali ini atas masukannya. Mudah-mudahan tapi sudah pasti sangat bermanfaat. Kita ingin membangun lagi dunia pertanian. Semoga akan jaya gitu ya. Lewat generasi ya anak-anak kita, semoga. Benar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.